But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something. Gagal naturalisasi matchday Jol, timnas Malaysia diminta rekrut musuh Shin Taeyong. Ya, inilah perbedaan pemain naturalisasi Malaysia dengan timnas Indonesia. Skuad Garuda lebih nasionalis. Ambisi kejar timnas Indonesia, Vietnam, dan Thailand bikin turnamen sendiri. Malaysia tak diajak. Nah, simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Makin power lah tim Malaysia lepas ni. Sebab kita pun dah ada player daripada Belanda tau. Aku pun tak tahu nak cakap apa. Bila kita nak dapat berita yang baik ni sebagai orang Malaysia. Hari-hari berita buruk. Hari tu baru kalah. Lepas tu pemain warisan ni tak dapat join. Lepas ni apa pula? Ada lagi berita buruk yang lain. Menurut FAM, mereka juga sudah berhubung dengan beberapa pemain asing lain, namun setakat ini tiada yang positif. Bilalah baru kita boleh dapat berita yang baik untuk bola sepak Malaysia? Ya, Malaysia semakin gencar mengikuti langkah timnas Indonesia dalam memanggil sejumlah pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM saat ini tengah gencar untuk mencari para pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Diketahui ada beberapa pemain keturunan lain yang sudah masuk ke radar FAM dalam waktu dekat. Sebut saja seperti Josh Brownhill, Zin Fleming, dan juga Ferdy Druij untuk menambah kekuatan Harimau Malaya demi menandingi timnas Indonesia. Sebelumnya tim berjuluk Harimau Malaya ini juga sudah memiliki beberapa pemain naturalisasi seperti Endrick Dos Santos, Mohamedou Soumaré, sampai Romel Morales. Ya, kendati begitu, ternyata ada sejumlah perbedaan yang menarik antara pemain naturalisasi timnas Indonesia dengan Malaysia. Yang pertama, rata-rata pemain tidak punya darah keturunan. Ya, perbedaan pertama berupa sejumlah pemain Malaysia yang dinaturalisasi ternyata tidak memiliki darah keturunan sama sekali. Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM diketahui lebih sering melakukan naturalisasi kepada para pemain yang tampil apik di liga lokal. Adalah Endrick Dos Santos dari Brazil, Mohamedou Soumaré dari Gambia, sampai Romel Morales dari Kolombia, yang merupakan contoh para pemain yang tidak punya darah keturunan Malaysia. Meski tidak semuanya, skuad Harimau Malaya ternyata juga masih memiliki para pemain yang berdarah keturunan dari keluarganya. Sebut saja Josh Brownhill, Zin Fleming, dan Ferdy Druij yang menjadi pemain yang memiliki darah keturunan untuk menambah kekuatan Harimau Malaya dalam waktu dekat. Ya, fenomena yang dilakukan Malaysia ini sebetulnya pernah dilakukan timnas Indonesia beberapa waktu yang lalu, seperti ada Christian Gonzalez, Victor Igbonivo, sampai Beto Goncalves. Kendati begitu, kini semua pemain yang membela timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 murni memiliki darah keturunan. Lalu yang kedua, lebih hafal lagu kebangsaan. Ya, pemain naturalisasi Malaysia beberapa waktu yang lalu sempat menjadi sorotan jagat media sosial. Hal itu dikarenakan para pemain naturalisasi ini disebut tidak hafal ketika menyanyikan lagu kebangsaan sebelum laga bergulir. Banyak di antara mereka yang lebih memilih diam alih-alih menyanyikan secara lantang lagu kebangsaan tersebut. Fenomena itu tentu jauh berbeda kalau dibandingkan dengan timnas Indonesia. Terlihat kalau para pemain naturalisasi skuad Garuda menunjukkan rasa nasionalisme mereka dengan bernyanyi secara fasih lagu Indonesia Raya. Bahkan beberapa video menunjukkan para penggawa timnas Indonesia ini terlihat bersemangat menghafal lagu kebangsaan itu saat berada di luar lapangan. Lalu yang ketiga adalah kualitas. Ya, jika menilik secara kualitas, pemain naturalisasi timnas Indonesia lebih diunggulkan kalau dibandingkan dengan Malaysia. Hal itu merujuk pada karir para pesepak bola itu yang banyak berkiprah di luar negeri termasuk di Liga Eropa. Sebut saja Jay Itzes bersama Venezia yang bermain di Serie A atau divisi utama Liga Italia.
Kemudian Mies Hilgers yang merupakan pemain naturalisasi timnas Indonesia yang juga bermain di Liga Belanda bersama FC Twente. Bahkan Mies Hilgers sempat bermain menghadapi Manchester United dalam Europe League di Old Trafford Stadium. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, sejumlah pemain naturalisasinya justru hanya bermain di lokal saja. Hal tersebut pernah disampaikan sendiri oleh mantan pelatih timnas Malaysia, Ong Kim Swee. Ya, beberapa waktu yang lalu ia memuji kualitas pemain keturunan Indonesia yang dianggap cukup kompeten dengan bermain di kompetisi Eropa. Lebih jauh, Ong Kim Swee membandingkannya dengan pemain naturalisasi Malaysia yang kebanyakan merumput di dalam negeri. Menurutnya, sekalipun ada yang aboard, hanya ada segelintir saja seperti Dion Coles yang hanya bermain di Liga Thailand. Ya, sorotan akan tertuju pada timnas Indonesia selama FIFA Matchday Oktober 2024 karena menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, demi mengejar ketertinggalan perihal potensi penambahan poin FIFA, negara-negara kuat Asia Tenggara pun mencari cara untuk tetap aktif selama FIFA Matchday pada Oktober 2024. Ya, sebagai informasi, timnas Indonesia akan menghadapi dua negara yang berada di 100 besar ranking FIFA, yakni Bahrain di peringkat 76 dan China di peringkat ke-91. Andai berhasil meraih hasil yang imbang atau bahkan menang, maka posisi tim asuhan Sinteyong kini menduduki ranking 129, jelas berpotensi terkatrol. Ya, melihat situasi tersebut, Vietnam dan Thailand diketahui membuat turnamen masing-masing untuk mengisi FIFA Matchday Oktober 2024. Pada FIFA Matchday September 2024, Thailand berpartisipasi dalam turnamen yang diadakan di Vietnam. Namun untuk edisi Oktober 2024, Thailand akan menyelenggarakan Kings Cup, turnamen legendaris yang rutin diadakan sejak tahun 1968. Kings Cup 2024 akan diikuti oleh 4 negara, yaitu Thailand, Filipina, Tajikistan, dan Suriah. Sementara itu, Vietnam akan menggelar VFF Tri Nations Series 2024 dengan Lebanon dan India sebagai peserta. Di sisi lain, Malaysia yang sebelumnya menjuarai Pesta Bola Merdeka pada September tidak akan mengikuti turnamen di Oktober. Mereka hanya akan menjalani laga uji coba melawan Selandia Baru pada 14 Oktober nanti. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, timnas Malaysia tengah menjadi perbincangan warganet setelah dipastikan gagal menaturalisasi Mies Dejel. Fans timnas Indonesia pun merekomendasikan nama musuh Sinteyong untuk dinaturalisasi Harimau Malaya. FAM diketahui sempat mengusahakan perubahan kewarganegaraan Mies Dejel, pemain berusia 27 tahun milik klub Eredivisie Go Ahead Eagles tersebut. Ya, Mies Dejel sebelumnya sempat menyatakan keinginan membela Malaysia. Pihaknya dan FAM pun juga sudah saling berkomunikasi dan bertukar dokumen. FAM menyebut Mies telah memberikan dokumen terkait silsilah keluarganya, termasuk akta kelahiran ayahnya atau kakeknya dari pihak ayah, serta konfirmasi dari kelahiran leluhurnya dari pihak ayah yang merupakan ibu dari kakek pemain. Berujuk dokumen itu, FAM menjelaskan bahwa Mies Dejel sejatinya memang tidak memenuhi syarat untuk membela timnas Malaysia. Pasal 8 yang mengatur penerapan statuta FIFA terkait kelayakan mewakili tim nasional, seperti Regulation Governing the Application of the Statutes. Ya, Mies Dejel diketahui tidak memenuhi syarat yang ada. Salah satu syarat yang sempat dianggap terpenuhi adalah lewat garis keturunan. Namun, melihat fakta bahwa Dejel ternyata punya darah Malaysia dari buyutnya, alih-alih kakek atau nenek atau ayah atau ibu, sebagaimana aturan FIFA, sang pemain pun tak eligible. Ya, meski sadar ada syarat yang tidak terpenuhi, FAM tetap berusaha mengirimkan surat resmi kepada FIFA pada 23 September 2024. 2 hari berselang, FIFA memastikan Mies Dejel tidak memenuhi syarat membela timnas Malaysia. Tapi ya, berdasarkan jawaban FIFA, FAM menegaskan bahwa pemain tersebut tidak mewakili timnas Malaysia karena darah Malaysianya berasal dari nenek moyangnya atau ibu pemain hingga kakek pemain dan tidak setingkat dengan kakek atau nenek pemain sebagaimana ketentuan oleh FIFA, tulis FAM lagi. Ya, mengetahui kabar tersebut, warganet Indonesia pun berbondong-bondong menyerbu kolom komentar unggahan Instagram FAM perihal pengumuman Dejel yang tak bisa memperkuat timnas Malaysia. Berbagai komentar lucu disematkan warganet Indonesia, salah satunya perihal rekomendasi musuh Sinteyong yakni Bung Towel untuk dinaturalisasi oleh Harimau Malaya. Bung Towel atau yang punya nama asli Tommy Welly ini merupakan pengamat sepak bola yang terkenal, kerap mengkritik timnas Indonesia dan pelatih Sinteyong. Tok Dalang, tolong naturalisasi Towel dan kawan-kawan, kata salah satu warganet.
Fam Malaysia sangat butuh perubahan, maka dengan senang hati Bung Towel, Rocky Gerung dan kawan-kawan siap untuk dinaturalisasi, kata yang lainnya. Atau netizen yang lain juga mengatakan, itu mending naturalisasi Towel, Rocky Gerung aja deh. Oh, Bung Towel mungkin keturunan Malaysia nih, bisa dinaturalisasi sebagai striker tunggal. Ya, Fam sendiri berterima kasih kepada Match Dajjal yang punya minat untuk memperkuat timnas Malaysia, kendati pada akhirnya gagal terwujud. Namun Fam tetap berterima kasih kepada pemain tersebut atas minat dan tekad yang ditunjukkannya untuk mewakili timnas Malaysia, namun hal ini tidak bisa diwujudkan, pungkas Fam.